Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hidup kita adalah sebuah penantian. Sebagai seorang bapak dan ibu, kita menantikan keberhasilan dari anak-anak kita. Sebagai seorang anak, kita juga menantikan kasih sayang dari kedua orang tua yang tertuang dalam didikan mereka. Sama halnya juga dengan sepasang pengantin baru, menantikan kehadiran anak pertama dalam keluarga kecil mereka. Demikian juga sebagai orang-orang Kristiani, kita juga dituntut untuk berjaga-jaga sambil menantikan kedatangan kerajaan Allah. Kerajaan itu merupakan kepenuhan rahmat Allah yang terwujud dalam diri Yesus Kristus putranya. Kepenuhan rahmat Allah yang terwujud dalam diri putranya serentak mengundang kita untuk dengan mata iman berjaga-jaga dan mengisi hidup kita dengan cinta yang terwujud dalam kata, tindakan, dan teladan kekudusan hidup kita sehari-hari. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Injil hari ini mengisahkan kepada kita tentang kedatangan anak manusia yang digambarkan dalam perumpamaan tentang pohon ara. Yesus mengajarkan kepada kita agar senantiasa berjaga-jaga dalam hidup kita setiap hari. Berjaga-jaga berarti mengisi dan menata hidup kita dengan iman dan kasih. Perumpamaan yang digambarkan oleh Yesus melalui pohon ara serentak mengajak dan mengundang kita untuk cermat membaca tanda-tanda zaman. Penantian akan datangnya anak manusia juga memberikan kepada kita harapan akan keselamatan kekal yang dijanjikan oleh Allah kepada kita. Allah sendiri menghendaki agar kita yang adalah anak-anak kekasihnya tetap setia dan tekun dalam iman. Sehingga pada saat kedatangannya, kita didapatinya bertahan dalam kasihnya.
Semua itu akan terwujud jika kita menata hidup kita dengan baik melalui kata, tindakan, dan teladan hidup yang baik dalam hidup sehari-hari. Di atas semua itu, kasih dan sukacita yang menjadi kekuatan kita sebagai orang Kristiani dalam menantikan kepenuhan kedatangan Anak Manusia. Dengan kasih dan sukacita, kita hidup dan bertekun, dan Allah sendirilah yang melimpahkan semua itu berkat Roh-Nya yang kudus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita bertanya diri, apakah selama ini kita sudah menata hidup kita dengan baik menurut kehendak Allah? Atau kita masih bertahan dalam tindakan-tindakan yang kurang berkenan di hadapannya? Melalui bacaan Injil hari ini, kita semua diundang untuk menantikan kedatangan Anak Manusia dengan penuh iman dan sukacita. Sebagai orang-orang Kristiani yang percaya akan kasih Allah, kita juga dituntut untuk mampu menerima kasih dan kepenuhan Allah dalam diri sesama kita yang menderita dan terpinggirkan. Melalui mereka, Allah hadir dan menyapa kita, serta mengundang kita dengan kelimpahan kasih-Nya untuk mencinta dan mengasihi mereka. Kita juga diundang untuk tetap bertekun dalam pekerjaan harian kita. Dengan demikian, tatkala Dia datang dalam kuasa dan kepenuhannya, kita didapatinya tetap setia dan bertahan dalam kepenuhan iman. Dan langit dan bumi baru yang Ia janjikan kepada kita sungguh nyata dalam hidup dan penantian kita setiap hari. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita menata hidup kita, bertobat kepada Tuhan, melakukan yang baik, memperhatikan orang-orang di sekitar kita, menjauhkan diri kita dari yang jahat. Dengan cara itulah kita menantikan kedatangan Yesus Kristus dalam hidup kita. Allah, sumber hidup kami, mampukanlah kami untuk membuka hati kepadamu, agar mampu menerima kepenuhan rahmat-Mu dalam hidup kami setiap hari. Kiranya dengan mencintai-Mu dalam kata dan tindakan dan kekudusan hidup sehari-hari, kami semakin terbuka untuk menantikan kedatangan Putra-Mu. Dialah Yesus, sumber kekudusan dan teladan hidup yang kami nantikan kini dan sepanjang masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.